Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kita mulai ya. Jadi setelah saya baca kita sem sampling ya. Kita sampling kalau misalnya tidak bisa semua tergantung waktunya nanti. Saya pengen kelompok C ya. Kelompok C untuk presentasi. Waktunya sampai tidak ada pertanyaan nanti. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, baru ganti kelompok. Ya, silakan. Baik, saya izin share screen ya, Pak. Siapa yang mau presentasi? Hostnya bisa ini. Saya mau ngeklik kok nggak bisa. Mungkin hostnya ya bisa memberi akses untuk eh, co-host. Sudah menjadi call semua, Pak. Oh sudah ya, silakan. Baik, apakah sudah terlihat? Eh, Sudah, ini. Sudah Oke. Sudah, Mbak. ya, silakan. Ya, eh, eh, selamat sore Pak Hari dan teman-teman semuanya. Saya Selamat izin dari sore. kelompok C, izin memaparkan mengenai manajemen paten produk Algetika. Baik, anggotanya dari Apoteker Tugianti S.Farm, kemudian Apoteker Kameliah Dwi Kriana S.Farm, Apoteker Apipato Anissa S.Farm, dan Apoteker Nur Hamida S.Farm. Baik, untuk latar belakangnya, ya produk Algetika sendiri itu pertama kali eh, dipelopori oleh Pak Hari. Namun sebelumnya pada tahun 1893 oleh Joseph van Mering itu ternyata sudah ada turunan dari produk paracetamol. Nah, kemudian Pak Hari Purnomo pada tahun 2018 mendapatkan eh, sertifikat paten mengenai proses dari turunan produk paracetamol yaitu Algetika. Kemudian pada tahun 2024 terdapat eh, stop impor paracetamol, yaitu rencananya untuk menghentikan stop impor paracetamol sendiri dan digantikan dengan produk turunannya paracetamol yaitu Algetika. Selanjutnya deskripsi Algetika. Berikut struktur molekulnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Hari sebelumnya pada kuliah-kuliah sebelumnya. Kemudian deskripsinya namanya Algetika atau turunan dari paracetamol. Kemudian nama IUPAC-nya tertera sebagai berikut dan penjelasan-penjelasan sebelumnya yaitu sudah dijelaskan oleh Pak Hari ya. Saya lanjutkan keunggulan Algetika. Keunggulan Algetika sendiri itu terdapat sertifikat paten, yaitu sudah dipatenkan mengenai proses pembuatannya, kemudian bahan baku ke depannya itu tersedia dalam negeri, yaitu Fakultas Farmasi UGM bersama dengan PT Kimia Farma dan Kemen Perindak RI, kemudian pangsa pasar pengganti pasar paracetamol berpotensi untuk ekspor, kemudian lebih aman dan poten dibandingkan paracetamol, yaitu lebih poten dibandingkan paracetamol sebagai analgetik antipiretik dan aman terhadap efek samping hepatotoksik dibandingkan paracetamol. Kemudian bahan baku pembuatnya lebih murah dan hanya perlu satu langkah reaksi sehingga lebih efisien waktu dan biaya. Kemudian urea itu lebih murah dibandingkan dengan asetat anhidrat. Selanjutnya yaitu proses bisnis dari manajemen HKI seperti manajemen visi misi, tujuan, kemudian organisasi, kemudian infrastruktur dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya.
Kemudian saran industri farmasi, kami dari kelompok C menyarankan industri farmasi yaitu Dexa Group atau Dexa Medica sebagai investor dari produk Algetika sendiri. Sekilas tentang profilnya, yaitu Dexa Group dibangun berdasarkan inovasi yang berkelanjutan lebih dari 55 tahun. Kami telah meneliti, mengembangkan, dan mendistribusikan obat-obat berkualitas yang telah membantu jutaan orang. Selain menjadi yang terdepan dalam industri obat-obatan, Dexa Group juga mengembangkan inovasi lain seperti obat herbal dan new drug delivery system. Riset kami telah menghasilkan beragam produk populer yang digunakan dan dipatenkan di seluruh dunia. Uh, Grup sendiri itu sudah ada 56 paten, kemudian 53 aliansi internasional, dan 2.000 merek dagang lainnya. Nah, Dexa Group sendiri itu di Indonesia sudah terkenal besar ya. Terdapat Dexa Medica, kemudian ada Veron, kemudian ada Fonco, dan Beta Permacon. Kemudian aliansi strategi dari Dexa Medica itu sudah terjaring sangat luas, terdiri dari Dr. Redis, kemudian yang lain-lainnya, kemudian sertifikasinya juga sudah lengkap. Baik, selanjutnya ada Dexa Laboratories of Biomolecular Science atau DLBS, kemudian Dexa Development Center dan atau DDC. Baik, jadi Dexa Group itu sudah banyak fasilitasnya, diantaranya terdapat fasilitas di wilayah Cikarang, kemudian Karawang, kemudian di Palembang. Baik, untuk manajemen operasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Hamidah. Baik, silakan Mbak Hamidah. Nah, baik, terima kasih Mbak Afif. Mohon izin Prof dan teman-teman, saya akan melanjutkan terkait dengan manajemen operasi. Jadi, beberapa hal yang dilakukan dalam manajemen operasi yaitu meliputi administrasi hak kekayaan intelektual, kemudian juga pengelolaan dokumentasi secara teknis, menstandarisasi dan penyusunan SOP, serta koordinasi untuk melakukan uji lebih lanjut. Untuk administrasi hak kekayaan intelektual atau HKI ini dilakukan untuk memastikan agar status patennya tetap aktif dan terlindungi. Kemudian juga bisa mengcover negara-negara ASEAN sebagai nanti target ekspansi pasarnya. Mungkin nanti juga dilakukan adanya penyusunan perjanjian lisensi bisa secara eksklusif atau non-eksklusif antara UGM dengan Dextra Group. Kemudian juga bisa dilakukan registrasi paten tambahan jika mungkin nanti dilakukan reformulasi, nanoformulasi, atau ada perubahan jenis sediaan atau indikasi baru. Kemudian untuk pengelolaan dokumen teknisnya yaitu menyusun dan mengarsip dengan baik terkait berkas-berkas teknis yaitu COA, MSDS, protokol uji prekliniknya, kemudian hasil uji spektroskopinya. Untuk penyimpanannya sendiri dilakukan dalam sistem digital patent management agar aksesnya lebih cepat selama proses transfer teknologi dan audit persiapan ini seperti itu. Kemudian untuk standarisasi dan SOP-nya, penerapan SOP secara industri maupun secara laboratorium berdasarkan GMP, Good Manufacturing Practice atau CPOB jika di Indonesia seperti itu. Kemudian juga mengembangkan teknologi package yang siap dialihkan, yaitu berupa technical dosiernya, kemudian protokol ujinya, kemudian data-data terkait efikasi dan keamanan dari ujinya tadi seperti itu. Kemudian dilakukan pula koordinasi uji lanjut, yaitu mengoperasionalisasikan kerjasama uji lanjut, baik itu dari sisi biofarmaseutikanya maupun toksikologinya. Nah, yang ini bisa dilakukan bekerjasama dengan Dexa Medica Research and Development Center atau dengan pihak ketiga. Boleh di next. Nah, kemudian untuk manajemen investasinya sendiri itu ada 4, yaitu analisis nilai dan ekonomi patennya sendiri, yaitu dengan cara menganalisis potensi pangsa pasar substitusi paracetamol di Indonesia dan ekspor jika memungkinkan. Kemudian menghitung skor aktivitas farmakologinya, yaitu efek analgetik antipiretiknya, dan jika ada data in vivo-nya, apakah memang lebih superior daripada paracetamol yang biasa. Kemudian juga melakukan analisis efisiensi biaya sintesis
Jadi diharapkan rendemennya tinggi, kemudian prosesnya cukup satu langkah dengan menggunakan reagen yang harganya tentu saja lebih terjangkau. Kemudian skema investasi dan biayanya dengan dalam skema investasi dan biaya ini disusun proposal pendanaan karena tadi kami menyarankan bersama Dexa Group, skemanya bisa beberapa macam, yaitu bisa dengan matching fund bersama Kemendikbudristek, kemudian bisa juga melalui Indonesia Investment Authority untuk obat strategis, dan atau kemitraan dengan BUMN atau swasta berbasis program Kementerian Bahan Baku Obat Nasional. Karena akhir-akhir ini sepertinya program Kemandirian Bahan Baku Obat Nasional ini udah mulai ramai diperbincangkan seperti itu. Kemudian dari manajemen investasi juga dilakukan simulasi return on investment, yaitu melakukan estimasi biaya tahapan dari uji lanjutan hingga formulasi, kemudian memproyeksikan pendapatan jika memang Algetika nanti ini diproyeksikan akan digunakan sebagai substitusi dalam 10% konsumsi paracetamol nasional. Seperti itu. Nanti bisa kita lihat tabelnya. Kemudian juga untuk menganalisis model bisnisnya, apakah nanti membuat lisensi eksklusif jangka panjang dengan model royalty dan milestone payment. Atau ada juga alternatif untuk melakukan joint venture bersama dengan membentuk unit produksi baru molekul algetika di bawah Dexa. Misalnya tadi melalui PT Veron Pharmaceutical yang memang kalau kami baca-baca sudah mempunyai pengalaman untuk memproduksi bahan baku obat seperti itu. Boleh next lagi. Nah, berikut adalah ini kira-kiranya saja rancangan skema investasi dan sumber pembiayaannya. Untuk total estimasi itu sekitar 6 sampai 7 miliar. Untuk sumber pembiayaannya sendiri bisa melalui matching fund atau dengan investor berasal dari Dextra Group sendiri. Kemudian untuk uji farmakokinetik dan metabolitnya ini bisa dengan Dexa atau LPDP, jadi bekerja sama dengan universitas. Kemudian untuk uji penetapan kadarnya dengan UGM atau dengan Dexa, kemudian pengembangan formulasi dan nanoformulasinya bisa melalui skema matching fund dan Dexa atau Dexa. Kemudian uji kliniknya dari fase 1 hingga fase ketiga bisa bekerja sama dengan pemerintah atau dengan perusahaan atau Dexa. Kemudian registrasi BPOM-nya, jika memang nanti produksinya dilakukan di Dexa, maka bersama-sama dengan PT Dexa meregistrasi BPOM-nya seperti itu. Boleh di next lagi. Berikut adalah tabel proyeksi pendapatan dengan asumsi bahwa target substitusi pasarnya sebesar 10%. Kita anggap aja ketika konsumsi paracetamol nasional itu sekitar 10.000 ton per tahun, dengan target substitusinya yaitu sekitar 1.000 ton per tahun, harga jual konservatifnya nanti 100.000 per kilo, harga jual optimisnya dinaikkan sekitar 5%, maka pendapatan bruto atau konservatifnya sekitar 100 miliar seperti itu. Kemudian pendapatan optimis atau bruto yang optimis sekitar 150 miliar. Boleh di next. Nah, dengan tadi perkiraan investasi awal, kemudian proyeksi pendapatan tahun pertama dari 10% pangsa pasarnya paracetamol, maka perhitungan atau simulasi return on investment-nya itu sekitar 1.381%, yang menunjukkan bahwa eh, obat Algetika ini memiliki potensi yang sangat baik, memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, kemudian dari segi bisnis dan strategis itu layak untuk dikembangkan melalui skema kolaborasi dengan mitra industri seperti Dexa Group, seperti itu. Boleh di next lagi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu manajemen sumber daya. Sumber daya sendiri meliputi sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur, serta peningkatan sumber daya manusianya. Nah, yang pertama, sumber daya manusia, baik dari sisi teknis dan ilmiah, yaitu memperkaya atau meningkatkan atau mengasuh sumber daya manusia yang terdiri dari para inventor dan tim sintesis, kemudian tim pengujian farmakologi dan toksikologi. Ini bisa dilakukan berkolaborasi bukan hanya dengan UGM, namun juga dengan universitas lain. Kemudian untuk formulasi dan stabilitas itu bekerja sama dengan laboratorium di Dexa, bagian research and development-nya.
Kemudian untuk bagian teknisnya itu untuk SDM tambahan ada mungkin ahli chemistry manufacturing control karena memang kita akan membuat bahan baku obat terlebih dahulu. Kemudian bagian yang terkait dengan registrasi BPOM dan manajer proyek. Kemudian untuk fasilitas dan infrastrukturnya, untuk pelaksanaan atau pembuatan skala laboratorium itu bisa difasilitasi di Fakultas Farmasi UGM atau mitra universitas yang terlibat. Sedangkan untuk skala pilot dan industrialisasi memanfaatkan pilot plan dari Deksa. Untuk pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan yaitu sertifikasi GMP atau CPOTB, kemudian juga GLP, Good Laboratory Practice, ISO 17025 untuk uji laboratoriumnya, dan Good Clinical Practice untuk uji klinis fase lanjutannya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yanti. Oke, Kepada Mbak Yanti, saya terima persilahkan. kasih Mbak Beda, izin Pak Ari dan teman-teman untuk melanjutkan presentasi. Jadi untuk selanjutnya mengenai manajemen strategi, yaitu visi dari kami, yaitu yang pertama menjadi produk analgetik antipiretik inovatif unggulan asal Indonesia yang dipercaya secara nasional dan kompetitif di pasar global dengan mengedepankan efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan. Kemudian misinya yang pertama yaitu menghadirkan solusi energetik antipiretik yang lebih efektif dan lebih aman dibanding dengan sediaan di pasaran yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah membangun kerjasama yang strategis dengan industri farmasi nasional dan juga internasional. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang analgetik yang aman bagi fungsi hati, di mana sekarang analgetik yang banyak beredar di Indonesia adalah analgetik yang masih bersifat hepatotoksik seperti itu. Next, Mbak Afif. Kemudian selanjutnya manajemen strategi yang pertama adalah membangun kolaborasi dengan PT Deksa Medika. Di sini kita bisa memberikan skema kemitraan strategis dengan PT Deksa Medika, di mana UGM atau Profari di sini tetap sebagai pemilik paten yang memberikan hak eksklusif atau non eksklusif pada Deksa Medika untuk memproduksi sediaan algetika yang kemudian untuk menjual atau memasarkannya di pasar nasional maupun multi dan internasional. Kemudian untuk sistem royalti dan milestone payment-nya nanti bisa dibicarakan berdasarkan pengembangannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Next, Mbak Afif. Kemudian manajemen strategi selanjutnya yaitu strategi komersial. Jadi yang pertama tujuan strategi komersial itu adalah memperkenalkan algetika sebagai analgetik antipiretik yang lebih unggul dibanding paracetamol. Kemudian untuk penetrasi pasarnya dengan menggandeng distributor nasional yaitu PT AM, di mana PT AM ini adalah satu perusahaan dengan PT Deksa Medika, sehingga mungkin nanti hubungannya akan lebih bagus, dan juga PT AM ini adalah salah satu distributor nasional yang kinerjanya sangat baik yang ada di Indonesia. Kemudian membangun brand awareness dan kepercayaan masyarakat dan juga meningkatkan volume penjualan yang ada di pasar nasional maupun internasional. Kemudian untuk segmentasi, targeting dan positioning, segmentasinya yaitu pasien dewasa dan juga anak-anak, dan kemudian layanan kesehatan baik itu rumah sakit, klinik maupun FKTP, dan juga secara geografis bisa mulai dipasarkan di kota-kota besar, kemudian nanti merambah ke eh, kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kemudian target utamanya adalah pengguna paracetamol dan ibuprofen dan juga institusi kesehatan. Kemudian positioningnya, Altika adalah sebagai analgetik yang lebih kuat dan juga tidak hepatotoksik. Kemudian untuk strategi harga, nanti harganya itu bersaing dibandingkan dengan paracetamol. Misalnya kita nanti tetapkan sekitar 3.500 per blister, di mana memang di Indonesia rata-rata paracetamol itu kisaran harga sekitar 3.000-an, tetapi paracetamol yang ada sekarang ada efek sampingnya yaitu hepatotoksik. Di sini diharapkan dengan harga yang bersaing dengan paracetamol, tapi dengan efek samping yang tidak ada, itu nanti paracetamol itu bisa tergantikan oleh algetika. Kemudian yaitu skema diskon untuk vaskes yang membeli algetika dengan jumlah yang banyak, di mana sekarang banyak sekali rumah sakit itu yang melayani pasien BPJS membutuhkan produk sejenis ini dengan jumlah yang banyak, sehingga nanti bisa ditetapkan skema diskon untuk outlet yang bersangkutan seperti itu.
Next, Mbak Afif. Kemudian manajemen promosi selanjutnya yaitu value promotion kepada Dexa Medica, di mana nanti kita akan menekankan keunggulan ilmiah kepada Dexa Medica, yaitu di mana yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, potensi sebagai analgetika itu lebih kuat dibanding paracetamol, yaitu sekitar 1,96 kalinya. Kemudian sebagai antipiretik, algetika ini lebih poten. Kemudian tidak mempunyai efek samping hepatotoksik, di mana di sini akan utamakan sebagai safety advantage. Kemudian proses sintesisnya juga sederhana dan efisien sehingga ini bisa kita golongkan sebagai cost effectiveness. Kemudian potensi ekspor di mana bisa mendukung strategi ekspansi regional PT Dexa Medica. Kemudian yang lain adalah bahan baku yang tersedia dalam negeri, di mana sekarang sedang digalakkan adalah kemandirian bahan baku. Nah, ini nanti bisa menjadikan salah satu hal yang menjadi unggulan dari PT Dexa Medica. Kemudian, seandainya kerjasama ini berhasil, nanti PT Dexa Medica itu bisa mengukir sejarah, khususnya sejarah dalam penemuan obat, di mana di Indonesia sendiri selama ini kan belum pernah ada yang industri yang mengukir sejarah penemuan obat dalam negeri yang kemudian bisa dipasarkan dalam ranah nasional maupun internasional. Next, Mbak Afif. Nah, selanjutnya manajemen promosi setelah produksi. Yang pertama adalah branding bersama dengan nama Algetika, di mana branding ini tetap dimiliki oleh UGM sebagai yang mempunyai hak paten dan juga PT Dexa Medica sebagai manufaktur. Kemudian promosi medis bisa dilakukan dengan edukasi kepada dokter dan juga apoteker melalui buku MIMS atau ISO atau melalui webinar, seminar dan juga melalui detailing farmasi. Kemudian digital engagement yaitu menggunakan kanal Dexa seperti Instagram dan juga situs resmi untuk edukasi ke masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu CSR dan juga edukasi pasien, antara lain dengan penyuluhan tentang analgesik yang aman bagi hati. Kemudian untuk manajemen kepemilikan sendiri, status paten itu tetap dimiliki oleh UGM atau Prof. Haris sebagai pemilik paten utama. Kemudian hak pakai atau lisensinya nanti bisa dialihkan ke PT Dexa Medica sesuai dengan perjanjian. Itu. Kemudian ada juga perjanjian lisensi yang berisi tentang hak dan batas penggunaan, pembagian royalti, dan juga hak atas pengembangan lanjutan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Mbak Emi. Silakan Emi. Ya, terima kasih Mbak Yanti. Lanjutkan presentasi Pak Hari dan teman-teman terkait yang pertama manajemen penelitian dan pengembangan atau LITBA. Yang pertama, ide dan riset. UGM ini sebagai institusi akademik melakukan riset dasar dan pengembangan inovasi obat analgetika, menghasilkan penemuan yang kemudian didaftarkan sebagai paten untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau kita sebut HAKI, ya ini UGM memegang hak paten atas hasil riset, sementara Dexa Medica ini bekerja sama untuk mengelola dan mengamankan HAKI tersebut agar terlindungi secara hukum dan dapat dikomersialkan. Kemudian untuk peneliti dan laboratorium, peneliti UGM menggunakan fasilitas laboratorium dan tenaga ahli untuk memastikan validitas ilmiah produk. Kemudian kolaborasi terintegrasi, transfer teknologi dan pengetahuan dari UGM ke Dexa Medica memungkinkan hasil riset yang dipatenkan dapat dikembangkan menjadi produk yang komersial. Dexa Medica menyediakan fasilitas produksi dan dukungan teknis untuk pengembangan lebih lanjut. Next, Mbak. Ya. Kemudian penelitian dan pengembangannya harus terintegrasi dengan baik antara UGM sebagai pemegang hak paten dan PT Dexa Medica sebagai produsen dalam pengembangan algetika. Ya, untuk yang sudah dikerjakan ya uji in silico, uji algetik, uji antipiretik, dan uji efek samping hepatotoksik. Untuk yang masih proses untuk perlu dikerjakan yaitu tahap 1 penetapan kadar algetika atau HPLC, kemudian profil farmakokinetika termasuk biofil BA dan BE, kemudian uji toksikologi, uji toksisitas akut, subkronik dan kronik,
uji teratogenik, uji metabolit. Kemudian yang perlu dikerjakan tahap 2 adalah kemudian tahap 3 adalah uji klinik fase 1 sampai 3 dan sekali industri, dan yang terakhir tahap 4 registrasi. Ya, untuk manajemen kemitraan terdiri dari yang pertama pemasok. Pemasok ini adalah dengan melakukan identifikasi pemasok bahan baku terjamin, jumlah dan mutu, kemudian melakukan audit pemasok, kemudian memenuhi persyaratan CPOB dan GMP, Good Manufacturing Product, dan cara pembuatan obat yang baik. Kemudian yang kedua dengan pelanggan, yaitu mengidentifikasi target apotek dan rumah sakit yang akan menjalin kerjasama. Kemudian yang ketiga, user atau pengguna memahami kebutuhan pasien pengguna obat dengan bahan baku obat algetika. Kemudian untuk investor dan mitra lain, untuk investor memastikan mitra ini menandatangani perjanjian, dalam hal ini Dexa ya, untuk menjaga kerahasiaan formula dan data klinis. Kemudian juga membuat database algetika yang berisi informasi paten, merek dagang, dan rahasia dagang yang dapat diakses oleh stakeholder yang berkepentingan. Next, Mbak. Untuk yang terakhir terkait manajemen mutu, yaitu plan do check action. Yang pertama plan. Jadi awal adalah merencanakan pengembangan produk algetika dan strategi perlindungan haki, termasuk penjadwalan riset, pengajuan paten, dan standar mutu produksi. Kemudian melaksanakan pilot project untuk produksi bahan baku obat algetika. Kemudian melakukan pengujian yang masih belum dilakukan. Kemudian menetapkan target mutu seperti kepatuhan standar BPOM atau ISO. Kemudian do, yaitu melaksanakan riset lanjutan, pengujian produk, pengajuan paten, dan melakukan produksi awal dengan pengawasan laboratorium dan fasilitas produksi dari Dexa Medica. Kemudian cek, yaitu mengevaluasi hasil riset dan produksi, kemudian memeriksa kepatuhan terhadap standar mutu dan efektivitas produk, dan melakukan validasi pelindungan haki. Yang terakhir adalah action, yaitu dengan mengambil tindakan perbaikan berdasarkan evaluasi, kemudian memperbaiki proses riset, produksi, atau pengelolaan haki, kemudian terakhir menetapkan prosedur baru untuk peningkatan berkelanjutan. Ya, sekian presentasi dari kelompok C. Barangkali ada saran dari Pak Hari atau teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum dilanjutkan ya, saya ingin memberikan sedikit ralat ya. Tadi ada beberapa yang menyebut prof gitu ya. Jadi supaya tidak terkena pasal pembohongan. Jadi saya bukan prof ya. Mungkin kalau prof bukan pakai F tapi kayak pakai V ya, provokator ya. Jadi saya belum prof ya. Walaupun angka kredit saya di jejak digital sampai sekarang nggak terhapus itu sejuta 1.233 ya. Jadi di jejak digital angka kredit saya segitu. Walaupun sudah dikurangi 500, tetapi di jejak digital masih ya. Yang jelas saya insya Allah nanti ada seminar tanggal 26 Agustus purna tugas ya. Jadi saya purna tugas dan setelah purna tugas dapat kenaikan pangkat menjadi 4A ya. Jadi tidak prof ya. Jadi memang banyak yang mengira saya prof ya. Jadi itu ya. Jadi untuk selanjutnya jangan pakai prof lagi, nanti tidak saya kena pasal pembohongan ya. Yang kedua paten. Paten tadi saya tengok 2018 ya. Jadi paten itu mulai didaftarkan ya 2013 ya. Jadi 2013. Jadi habisnya tahun 2033 selama 20 tahun dari sejak pendaftarannya. 2018 itu saya ketika dapat proyek dari Kemenkes 250 juta untuk membuat 1 on. Itu yang membuat saya kenal dengan staf Kementerian Kesehatan Pak Anwar Wahyudi.
Jadi itu terus juga mungkin tadi ada beberapa yang apa sepertinya saya bukan unggulan UGM ya. Jadi kemungkinan nanti mungkin saya itu ibaratnya penemuan saya khususnya alketika itu ibaratnya apa anak yang ditelantarkan. Jadi UGM itu tidak pernah apa istilahnya seperti yang pernah saya upload di Facebook ya. Banyak orang memandang sebelah mata termasuk mahasiswa saya ya. Nah, jadi UGM sepertinya itu. Jadi kemungkinan nanti cari mungkin pemegang hak yang selama ini UGM mungkin nanti bisa dialihkan ke orang atau institusi yang memang apa memandang sebelah mata ya. Nah, jadi itu. Jadi terbukti kalau ada apa-apa itu biasanya yang diunggulkan itu paracetamolnya Fakultas Farmasi UGM oleh Bu Rektor ya. Jadi Alketika itu sama sekali tidak diunggulkan ya. Gitu ya. Jadi itu sehingga makanya Pak Anwar ini tertarik karena apa? Karena di UGM tidak diperhatikan dalam arti tidak menarik oleh UGM itu tidak apa tertarik begitu. Nah, itu yang perlu diluruskan itu. Kemudian yang lain silakan moderator memimpin diskusi ya. Jadi silakan waktu dan ini saya kembalikan saya kembalikan ke moderator untuk memimpin diskusi. Silakan. Terima kasih. Ya, silakan. Siapa moderatornya? Halo. Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin dari kelompok C sudah memaparkan hasil dari diskusinya. Mungkin bisa dibuka pertanyaan untuk kelompok lain, mungkin dari kelompok A, B, D, dan E, terkait paparan dari kelompok C. Boleh langsung buka mic aja atau gimana untuk pertanyaannya. Izin bertanya, saya dari kelompok A ingin bertanya ke kelompok C. Tadi itu ada teman-teman melampirkan tuh skema investasi biaya ya. Ada yang matchingkan, terus INA, ada yang BBO ya kalau nggak salah itu tuh. Saya ingin tahu aja sih sebenarnya itu apa ada perbedaan ya signifikan antara skema investasi biaya ketiga itu, terus ada kekurangan-kelebihannya nggak ya antara skema pembiayaan itu. Terus yang kedua, teman kan memilih Dexa Group ya untuk sebagai apa rekomendasi tempat pembuatan dari analgetika ini gitu. Ada pertimbangan khusus nggak ya kenapa memilih Dexa Group? Kalau kita lihat kan di Indonesia sendiri salah satu perusahaan besar itu kan Kalbe gitu ya. Kenapa memilih Dexa gitu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Pura. Mungkin dari kelompok C mau langsung menjawab atau dari kelompok lain? Izin bertanya Mbak dari kelompok D. Baik, silakan. Ya, terima kasih Mbak Herdita. Jadi pertanyaan saya tadi kan dari kelompok C rencananya akan joint venture ya dengan Dexa Group. Nah, tadi juga sudah dipaparkan bahwa Dexa Group itu kan yang memproduksi bahan baku itu kan anak perusahaannya. Nah, nanti untuk jalur kerjasamanya seperti apa? Karena tadi kalau saya lihat kan itu lebih banyak fokusnya ke Dexa Grupnya. Sementara kalau kalau namanya anak perusahaan itu pasti ada manajemennya sendiri. Eh, dan memang kalau saya melihat selama ini, kebetulan saya kan juga ini ya di KF itu kan ada banyak anak perusahaan juga. Jadi ketika mau melakukan kerjasama, anggaplah kalau kemarin mungkin yang sudah diajukan dari
angkatan sebelumnya kan ke Farmakopeia ya. Jadi Sungun Farmakopeia itu anak perusahaannya KF. Jadi memang itu jalurnya ke Farmakopeia dulu karena ada manajemen sendiri. Nah, ketika memang itu sudah disetujui dari Farmakopeia, baru ada pengajuan ke KF Pusat. Karena yang namanya pusat, anggaplah Deksa Medika itu kan biasanya mereka bidangnya di manajemennya. Jadi mengelola anak-anak perusahaannya. Nah, tadi karena membahas lebih banyak membahas terkait dengan Deksa Medikanya, nah sebenarnya ini untuk kerjasamanya ke anak perusahaannya yang mana, seperti itu. Terus yang kedua tadi itu ada dibahas terkait dengan audit pemasok. Nah ini kan rencananya kan di mungkin di kelompok C itu eh, apalagi namanya memproduksi bahan baku itu kan dari anak perusahaannya Deksa. Nah, Deksa juga kan sudah memproduksi obatnya nanti di situ juga kan ya. Nah, untuk audit pemasok yang dimaksud itu seperti apa? Apakah Deksa ini mengaudit anak perusahaannya sendiri atau seperti apa? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Izin. Baik, terima kasih Mas Rifai. Selanjutnya Mbak Sela. Ya, izin untuk perwakilan dari kelompok B ya. Saya ingin bertanya, untuk transformasi digital dalam hal promosi tadi, apakah memungkinkan untuk melakukan hal tersebut? Kemudian yang kedua, terkait distribusinya nanti, rekomendasi distribusi yang akan rencananya akan digunakan oleh perusahaan yang akan bekerja sama nanti itu yang direkomendasikan ke depannya itu yang mana dan apa gitu distributornya. Nah, itu saja sih lebih terkait promosi dan jalur pendistribusian obatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sela. Selanjutnya dari kelompok E ya, Mbak Iya, Gusti. kelompok E, iya. Izin bertanya, saya Puspita dari kelompok E, perwakilan kelompok E. Ini untuk dari sisi pendanaan ini, apakah disebutkan tadi kayak ada beberapa pilihan ya. Nah, ini kan kalau di peraturan Kepala BPOM untuk pengajuan penilaian obat baru, pengembangan obat baru itu kan harus ada sponsor ya. Sponsornya ini, nah ini apakah modelnya nanti jadi satu, pilih beberapa pilihan itu akan nanti join jadi satu, ataukah nanti ada yang ini hanya membiayai tentang uji uji klinik aja, ini hanya membiayai untuk pengembangan selanjutnya atau bagaimana pembagiannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gustita. Mungkin dari yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan untuk kelompok C? Baik, jika tidak ada, untuk kelompok C, saya kembalikan mungkin pertanyaan dari kelompok A, B, D, dan E. Boleh dijawab waktu yang tempat ya. Baik, terima kasih Mbak Dita dan teman-teman yang sudah bertanya. Saya izin menjawab dulu pertanyaan dari yang pertama tadi dari Mbak Kura ya, terkait dengan skema investasi biaya, apa perbedaan antara skema pembiayaannya. Jadi pada paparan kami tadi kan kami sudah menampilkan bahwa ada beberapa skema biaya yang bisa digunakan. Sebenarnya skema biaya yang kami tampilkan di tabel itu adalah kemungkinan-kemungkinan skema biaya yang bisa digunakan. Semua itu nanti akan tergantung dengan kondisi di lapangan sendiri. Apakah jika nanti memang kerjasama terkait dengan pengembangan bahan baku obat ini serta produknya semua bisa bersama dengan PT Dexa, maka otomatis skema dana utama pasti akan dari PT Dexa sendiri seperti itu. Kemudian ada juga tadi kami melampirkan memasukkan skema dana itu LPDP. Jadi kalau untuk LPDP sendiri itu terkait dengan peningkatan SDM dari SDM yang melakukan pengembangan produk ini seperti itu. Kemudian bisa juga dengan
mungkin pengembangan produknya atau skala laboratoriumnya bisa dilakukan juga melalui mekanisme LPDP, yaitu kalau kita kayak sekarang kan kalau lagi kuliah ada proyek juga seperti itu. Nah, itu pembiayaannya melalui LPDP seperti itu. Kemudian untuk tadi tuh kami masukkan juga terkait Deksa ya atau matching fund. Kalau matching fund ini kan bersama dengan pemerintah ya, karena memang pemerintah itu sedang menggalakkan atau menggaungkan pembuatan secara mandiri bahan baku obat. Harapannya juga selain bekerja sama dengan perusahaan, tentu saja ada bantuan atau seperti insentif dari pemerintah untuk mendukung program ini seperti itu. Makanya kami masukkan beberapa jenis atau contoh skema biaya yang bisa digunakan. Tapi nanti kembali sih tergantung ke kondisi di lapangannya seperti apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi dari Mbak Kura, pertimbangan khusus kenapa memilih Dexa Group. Kenapa kami memilih Dexa Group? Seperti di paparan awal tadi yang jelaskan Mbak Afif. Jadi Dexa Group itu sendiri kan memiliki berapa anak perusahaan. Dia ada DMK, ada Veron, dua lagi. Dari sisi tersebut kami melihat bahwa keunggulannya adalah mereka memiliki anak perusahaan yang cukup kuat sehingga bisa kami gunakan untuk bekerja sama terkait dengan pengembangan produk ini. Seperti tadi terlebih kalau PT Veron itu kan juga mempunyai atau memiliki pengalaman untuk produksi bahan baku obat seperti itu. Kemudian untuk Dexa Group sendiri juga memiliki jalur distributornya sendiri sehingga ketika memang nanti kerjasamanya sesuai dengan kontraknya, kami juga bisa memanfaatkan jalur distribusi yang dimiliki oleh Dexa Group. Seperti yang kita ketahui sendiri ya, Dexa Group ini sendiri merupakan salah satu perusahaan yang memiliki jejaring yang cukup luas. Tadi juga aliansi strategisnya juga cukup besar, kemudian bekerja sama dengan banyak negara juga, sehingga ketika nanti ke depannya mau ekspansi secara lebih besar pun juga bisa dilakukan seperti itu. Kemudian dari segi fasilitasnya memiliki lab yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan, kemudian fasilitas untuk manufacturingnya juga sudah cukup mumpuni dan bersertifikat yang cukup lengkap seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa ditambahkan atau dijawab dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Mbak Hamidah, mungkin dari kelompok lain saya persilahkan. Izin melanjutkan menjawab pertanyaan ya Mbak Dita. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman. Tadi menyambung pertanyaan dari Mbak Sela ya, distributor mana yang kami pilih. Jadi tadi pada saat presentasi kami sudah menyampaikan bahwa kami berusaha nanti melakukan kerjasama distributor dengan AAM, di mana kita tahu AAM ini atau Anugerah Argon Medica ini adalah bagian dari holding Dexa Group, di mana kita tahu AM ini sudah mempunyai jaringan yang luas di Indonesia dan juga AM ini sangat terbuka untuk produk-produk lain, nggak hanya memasarkan produk desa saja, sehingga AAM ini adalah suatu distributor yang sangat besar ya dan juga bagi outlet-outlet itu kinerjanya sangat baik seperti itu. Kemudian tadi mengenai transformasi digital, jadi salah satunya kenapa kita juga memilih AAM karena di AAM sendiri sistem penjualannya seperti juga dengan di mungkin seperti yang Mas Rifai sampaikan di Kimia Farma atau di Kalbe, AAM ini sudah mempunyai sebuah aplikasi yang namanya JPOS ya, di mana nanti dari apa namanya pembeli atau outlet-outlet itu bisa menggunakan fasilitas ini untuk media pembelian seperti itu, di mana dengan menggunakan aplikasi ini itu nanti itu outlet-outlet itu juga bisa mendapatkan bonus-bonus seperti juga yang ditawarkan oleh AM seperti itu. Kemudian eh, pertanyaan selanjutnya sebentar. Mungkin yang selanjutnya disampaikan oleh teman saya yang lain mengenai apa namanya audit pemasok, monggo Mbak Emi. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Izin menjawab pertanyaan yang dari Mas Rifai ya. Jadi memang salah satu poin penting saat kita melakukan kemitraan dengan
apa namanya lain ya Deksa. Jadi kita perlu dalam tahapan prosedur audit pemasok obat baru, kita itu perlu melakukan beberapa pengecekan. Yang pertama legalitas. Nah, itu pemasok itu harus kita cek apakah sudah memiliki izin usaha yang masih berlaku, kemudian sertifikat CPOB untuk industri farmasi, kemudian sertifikat CDOB-nya. Kemudian produk ini juga harus memiliki nomor izin edar, persetujuan SAS, kemudian untuk reputasi pemasok ini juga. Kemudian juga melakukan audit lapangan. Nah, audit lapangan ini juga termasuk dalam memverifikasi sistem manajemen mutu yang tadi saya sebutkan, kemudian fasilitas produksi dan dokumentasi pemasok. Biasanya dilakukan juga sama QA, QC, R&D, dan bagian pengadaan. Biasanya ada jadwal sendiri dari audit yang telah disepakati bersama pemasok. Kemudian juga melakukan pengecekan dokumen seperti tadi sertifikat GMP, sertifikat halal, data uji stabilitas, observasi fasilitas, dan verifikasi kesesuaian prosedur. Kemudian ini biasanya akan dituangkan dalam namanya perjanjian mutu ya, yang tadi perjanjian mutu dalam manajemen kemitraan nanti akan ada tanda tangan perjanjian untuk menjaga kerahasiaan antara formula dan data klinis. Ya, itu dari untuk menjawab pertanyaan Mas Rifai. Baik, saya izin melanjutkan untuk pertanyaan Mas Rifai mengenai alur invest anak perusahaan, bagaimana cara mengajukannya. Jadi setelah kami pertimbangkan dari Dexa Group sendiri itu kan ada beberapa anak perusahaan mungkin seperti Veron, kemudian Dexa Medica dan yang lainnya. Nah, mungkin setelah kami pertimbangkan itu Dexa Medica itu lebih cocok bagi produk Algetica ini karena lebih banyak produk paten, kemudian lebih banyak pengembangan produknya seperti itu. Mungkin kalau untuk alur investnya, yang pertama itu mungkin inisiasi ide produknya ya. Jadi ide produknya itu kan sudah ada, yaitu pengembangan produk turunan paracetamol, yaitu Algetica sendiri. Kemudian dapat berkomunikasi dengan tim business development, kemudian R&D-nya seperti apa, kemudian medical affairs atau marketingnya. Kemudian yang kedua mungkin analisis kelayakan awal. Jadi apakah produk ini tuh dapat dikembangkan, kemudian dapat dipasarkan setelahnya, kemudian apakah dapat dikembangkan menjadi produk yang kita plate atau mungkin sediaan yang bisa dikembangkan yang lainnya. Kemudian penyusunan proposal investasi. Jadi kita ini kan sebagai UGM itu sebagai penyedia produk Algetica seperti itu. Jadi kita atau UGM itu menyusun proposal ke PT Dexa Medica tujuannya untuk pembiayaan atau mungkin pemproduksian dengan secara yang lebih luas seperti itu. Kemudian evaluasi oleh product development atau PDC ya, yaitu mungkin untuk potensi bisnisnya ke depan itu seperti apa, kemudian keselarasan dengan strategi-strategi bisnis yang ada di Dexa Medica itu seperti apa, itu lebih dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu persetujuan manajemen atau direksi-direksi yang ada, kemudian pelaksanaan proyek itu melibatkan dari tim R&D, kemudian regulatory affairs, mungkin pendaftaran ke BPOM-nya seperti apa, kemudian mungkin bisa sekarang kan udah ada pendaftaran ke produk halal ya, jadinya sekarang apa produk halal seperti itu, mungkin bisa dari BPOM, bisa dari kehalalan juga, kemudian manufacturing yaitu persiapan dari scale up, selain untuk skala produksi lab, yaitu skala produksi yang lebih luas, yaitu ke pasar. Kemudian marketingnya, rencana marketingnya itu seperti apa, yaitu pertimbangan produknya itu akan dipasarkan oleh target marketing atau usianya itu seperti apa, ataukah anak-anak ataukah mungkin ke dewasa seperti itu. Kemudian evaluasi dan pelaporan berkala, yaitu seperti sekarang ini sudah ada evaluasi dan pelaporan berkala yang dilaksanakan oleh
dari industri ke pemerintah, mungkin seperti pharmacovigilance atau yang lain-lainnya seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Mbak Puspita Ningrum tadi yang terkait dengan sponsorship pada saat untuk registrasi ya, untuk pengajuan penilaian BPOM. Jadi menurut beberapa literatur yang saya baca, untuk sponsor sendiri kan berarti sponsor ini adalah pihak yang bertanggung jawab hukum dan finansial untuk pelaksanaan uji klinik dan juga untuk permohonan registrasi obat barunya. Nah, untuk sponsornya sendiri kan bisa berupa industri farmasi atau institusi riset atau konsorsium dengan R&D dengan pembagian tanggung jawab. Jadi sebenarnya untuk model sponsorshipnya sendiri sih sebenarnya akan kembali lagi nanti ke lapangan seperti apa ya, karena kita akan lihat kontraknya atau nanti rancangan atau rencana investasi ini diterimanya seperti apa. Apakah mungkin nanti dari dari Dexa Group sendiri akan menerima kontrak dengan bentuk single sponsor. Jadi semua dari klinik, registrasi, produksi, distribusi di handle semua oleh PT Dexa Group, maka nanti modelnya akan menjadi model single sponsor. Jadi dari awal hingga distribusi itu memang akan disponsori oleh Dexa Group. Kemudian bisa juga dual partnership. Jadi ada pembagian tanggung jawab antara PT Dexa dan pemilik patennya sendiri, karena pemilik patennya ini bersumber atau berasal dari institusi yaitu UGM sendiri. Untuk sponsornya itu bisa terbagi, yaitu sponsor uji klinik hingga produksinya itu dari PT Dexa Group, kemudian untuk riset dan patennya sendiri dari pihak UGM seperti itu. Jadi ada pilihan seperti itu, dan itu akan kembali lagi nanti bagaimana kontraknya disetujui seperti itu. Mungkin seperti itu sih Mbak Iin. Mungkin apakah semua pertanyaan sudah dijawab ya teman-teman? Ya, terima kasih ya, Mbak. Mungkin ini Mbak, tadi tentang transformasi digital oleh Mbak Vela ya, kalau tidak salah. Oh, tadi yang transformasi digital sepertinya sudah dijelaskan sama Mbak Yanti ya, sekalian dengan distributornya yang PT Mungkin AAM. dengan distributornya. Baik, terima kasih. Mungkin dari kelompok lain adakah yang ingin bertanya kembali atau menanggapi terkait dari jawaban kelompok C? Izin Mbak Ya, menanggapi. silahkan Mas Ifai. Terima kasih jawabannya luar biasa dari teman-teman. Yang pertama tadi sebenarnya pertanyaan saya yang terkait dengan audit bahan baku itu lebih ke ini kan bahan bakunya diproduksi oleh Dexa sendiri ya. Terus nanti eh, eh, untuk produksi obatnya itu juga sama Dexa. Nah, untuk tahap audit bahan baku itu kan sebenarnya sebelum ketika misalnya nih kita membeli bahan baku dari luar. Jadi sebelum kita memproduksi itu kita melakukan audit bahan baku tersebut. Nah, tapi posisinya ini bahan bakunya itu diproduksi sendiri oleh timnya Dexa. Nah, apakah si Dexa ini eh, tetap melakukan audit atau cuman memastikan legalitasnya seperti CPOB-nya dan sebagainya sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan kedua itu terkait dengan apalagi namanya ya kerjasamanya dengan siapa. Nah, tadi mungkin sudah dijawab ya, itu dari Dexa Medica. Nah, mungkin kalau sepengetahuan saya sebenarnya yang memproduksi bahan baku itu kan anak perusahaan ya. Itu ada dua. Jadi eh, dia PT Veron. PT Veron itu yang memproduksi bahan baku kimia. Terus ada lagi Dexa Laboratory of Biosimilar Science. Itu untuk memproduksi bahan baku herbal. Nah, sebenarnya yang mau diajak kerjasama itu yang mana? Seperti itu. Soalnya kan kalau kalau misalkan kita mau mengajukan kerjasama, anggaplah kita mau membuat bahan baku kimia, berarti kemungkinan arahnya ke Veron ya. Cuman apakah nih jalur kerjasamanya ke Veron atau langsung melangkahi ke manajemennya Dexa gitu loh, kayak apa ya?
Jadi apalagi namanya langsung ke manajemennya gitu loh, biar manajemennya yang menunjuk atau kita ke bawah dulu seperti itu. Karena eh, khawatirnya sebenarnya sih apa ya, ketika langsung ke atas ke deksanya grupnya itu yang bawah itu nggak tahu kalau mau ada kerjasama, sementara mereka ini yang mau melaksanakan seperti itu. Karena biasanya kalau anak perusahaan itu kan punya punya manajemen masing-masing, dan biasanya anak perusahaan itu apalagi namanya pemilik sahamnya beda-beda. Cuman itu di bawah naungan satu apalagi namanya nama besar, yaitu Dexa Group seperti itu. Terima. Oh iya, terima kasih Mas Pai atas tanggapannya. Izin menanggapi lagi. Mungkin maksud dari penyampaian tadi terkait dengan kualifikasi penyedia bahan baku itu adalah bahan baku untuk membuat si algetikanya. Jadi bahan baku dari bahan baku obatnya. Kan kalau misalnya kita mau membuat algetika sendiri, nggak mungkin kan tiba-tiba jadi algetika. Pasti ada bahan baku untuk mensintesis algetikanya seperti aminofenol, urea, kemudian bahan-bahan kimia lainnya. Nah, maksud kami untuk mengkualifikasi pemasok itu adalah pemasok-pemasok dari bahan baku untuk mensintesis algetikanya sendiri, seperti itu. Kemudian mungkin yang ini juga nanti bisa ditambahkan oleh teman yang lain. Kalau kami, menurut kami yang kami ajak kerjasama atau kami apa ya, beratnya dipropose duluan itu adalah payung besarnya yaitu Dexa Group sebagai induk perusahaan seperti itu. Eh, Mungkin nanti boleh dikoreksi juga karena menurut kami karena induk perusahaan ini membawahi beberapa perusahaan, maka nanti dia akan meneruskan proyek ini ke anak perusahaan yang tepat seperti ya tadi. Misalnya kami propose untuk kerjasama dengan Dexa Group, kemudian nanti Dexa Group sendiri, oh ini bisa bekerjasama untuk pembuatan bahan baku obatnya dengan PT Veron. Kemudian nanti untuk manufaktur mungkin dengan PT Dexa Medica atau seperti apa, kemudian juga dengan jalur distribusinya menggunakan jalur distribusi AM seperti itu. Itu kemarin pemikiran kami seperti itu sih Mas Rifai seperti itu. Mungkin nanti bisa dikoreksi kalau memang kenyataan di lapangan seperti itu. eh gitu. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau menambahkan atau mengoreksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mida. Ada lagi? Kalau tidak, saya ingin memberi sedikit ini ya, komentar ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Bisa saya komentar? Jadi silahkan Bapak. Ya, Bisa. jadi apa namanya di sini eh, kalau saya lihat ya, maksudnya untuk kepentingan saya, saran tadi cukup beda ya. Artinya saran dari kita itu masukan yang bagus sehingga akan saya gunakan untuk apa istilahnya mengajukan ke PT SAH ya. Nah, jadi itu kelebihannya presentasi ini adalah saran tadi kerjasama. Kelemahannya nggak apa-apa ya. Saya ulas kelemahannya karena mungkin kalian tidak tahu ya, tidak tahu realnya ya. Jadi sebenarnya tadi dari presentasi itu seakan-akan kalian itu apa mengharapkan UGM ya misalnya nyusun kerjasama dan seterusnya. Nah itu yang apa faktanya nggak seperti itu ya. Jadi selama ini itu penemu inventor itu sudah memberikan surat kuasa ke UGM ya. Jadi punya temuan terus apa, serahkan ke UGM surat kuasa untuk mencari tadi mencari ke sana kemari investor dan seterusnya. Nah, berdasarkan pengalaman itu UGM itu nggak sempat gitu ya. Karena apa? Uangnya sudah banyak. Nah, jadi seperti misalnya temuan
Saudara Bayu Suparta, ronsen digital, kemudian penemuan Dr. Ika Dewiana yang dulu sempat jadi wakil rektor. Itu mereka pontang-panting sendiri. Jadi kelihatannya kalau mengharapkan UGM yang bekerja itu seperti menunggu perahu gabus tenggelam ya. Nah, jadi jadi bahkan kalau diibaratkan itu sebuah keluarga itu melahirkan anak ya, terus dibiarkan aja mau tumbuh ya terserah, mau dipungut orang terserah, mau apa sakit terserah, pokoknya udah melahirkan jasanya di situ. Jadi jasa UGM itu melahirkan Alketika. Selanjutnya ya terserah begitu. Nah, sehingga apa? Sehingga justru tadi yang belum dibahas itu peran PT SAH ya. Jadi SAH itu sebenarnya sudah apa istilahnya? Sudah komitmen untuk menjadi investor sebenarnya. Nah, jadi kemungkinan itu masalah dana tidak masalah. Jadi yang kita perlukan juga ini masih tanda tanya masalahnya. Jadi masalahnya PT SAH itu kan mau apa? Mengakuisisi industri farmasi. Nah, industri farmasi ini kan diharapkan bisa memperpendek apa? Waktu untuk produksi algetika. Setahu saya di Indonesia ada sekitar 6 kalau nggak salah industri farmasi yang mempunyai CPOB untuk bahan baku obat. Salah satunya Kimia Farma. Itulah sebabnya mengapa waktu itu saya tertarik Kimia Farma karena Kimia Farma sudah terbukti mensintesis BBO, tapi semua BBO itu dari luar. Misalnya simvastatin, kemudian lopinavir dan lain-lain. Jadi Kimia Farma itu udah bisa mensintesis BBO, tapi BBO-nya itu temuan orang luar. Nah, itu makanya waktu itu kami tertarik dengan Kimia Farma. Nah, tetapi ternyata kalau masalah dana, Kimia Farma ternyata angkat tangan sehingga sekarang nggak ada lagi kerjasama dengan Kimia Farma selama 2 tahun jalan di tempat begitu. Jadi kemungkinan nanti mungkin ada kemungkinan pertama itu apa namanya PT SH akan tidak perlu siapa-siapa ya karena industrinya sudah punya CPOB. Kemungkinan kedua dia masih memerlukan industri lain yang sudah apa biasa memproduksi bahan baku obat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang jelas tapi ini sangat apa bermanfaat ya presentasi ini akan saya apa diskusikan dengan Pak Anwar dari PT SAH ya supaya kira-kira perlu nggak kerjasama dengan industri lain ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas presentasinya. Kemudian akan kita lanjut dengan kelompok yang berikut ya. Kira-kira eh, ada nggak kelompok yang menyinggung PT SAH? Baik, kalau belum bisa jawab, kita lanjutkan kelompok A. Ya, silakan kelompok A untuk presentasi. Waktu dan layar saya silakan. Silakan kelompok A. Halo, bisa dengar? Bisa Bapak. Sebentar ya Pak ya. Baik.
Izin bantu share ya. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya pada Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan manajemen paten Algetika. Nah, next slide, Mbak. Next, Mbak. Apakah sudah kelihatan, Mbak? Oh iya, baik. Baik, berikut dengan anggota kelompoknya, terdiri dari saya sendiri, Kurat Agini, lalu ada Mbak Herdita, lalu ada Mas Jalu, Prima, dan Mbak Sri Rukaya. Baik, berikut merupakan daftar isi dari PPT yang akan kami presentasikan. Oke, next, Mbak. Baik, untuk pendahuluan sendiri terdiri dari sendiri, ya, Alketika sendiri merupakan molekul baru ya yang berpotensi menggantikan paracetamol. Jadi secara ketika diujikan hasil uji farmakologinya itu membuktikan ternyata algetika lebih poten dibandingkan paracetamol sebagai analgetika dan antipiretikanya. Terus dari segi efek samping sendiri ternyata algetika tidak menunjukkan adanya efek samping terkait dengan hepatotoksis. Lalu dari si bahan baku sendiri itu urea itu ternyata lebih murah dibandingkan asetat anhidrat yaitu bahan baku paracetamol sendiri serta ketika direaksikan hanya perlu satu langkah reaksi dalam proses pembuatan. Next. Berikut merupakan profil dari Algetika sendiri, mulai dari strukturnya seperti gambar di samping gitu. Terus ada namanya, nama IUPAC-nya tertera pada slide. Selanjutnya, baik, nah ini merupakan hasil uji dari Algetika sendiri, yaitu udah kalau lihat teman-teman lihat dari gambar satu itu dari histogramnya, ketika diujikan ini dengan paracetamol dengan konsentrasi yang sama dibandingkan dengan uh, Algetika dengan konsentrasi yang sama itu pada menci ternyata memang memiliki daya analgetik yang lebih tinggi dibandingkan dengan paracetamol sendiri. Namun ketika dibandingkan dengan uh, uh, GPT plasmanya, ketika diujikan aktivitas GPT plasmanya, ternyata dengan konsentrasi yang sama, algetika ini ternyata memiliki nilai, oke, Mana suaranya? Masih mute. Iya, izin membahas. Apakah sudah nampak sampai mana tadi? sudah Mbak. Iya, Betul. sampai Baik sini dari betul Mbak. lagi lanjut. Sudah. Oh lanjut aja Ya. sudah.
lanjut ini. Oh iya, baik kondisi saat ini Algetika sendiri itu sepertinya ini sudah direvisi ya dengan Bapak sebelumnya ini ternyata tidak ada kerjasama lagi dengan PT Kimia Farma. Nah untuk investor sendiri itu dari PT Sastek Anugrah Health yang saat ini sedang menunggu proses pencairan dananya. Selanjutnya Mbak. Baik, merupakan baik untuk saat ini adapun tahapan uji yang akan dilakukan itu yaitu memulai dari penetapan kadar analgetika HP ini, mulai dari UV dan HPLC-nya, profil farmakokinetiknya, uji teratogenik, metabolik formulasi dan formulasi nano, scaling up uji klinik dari fase 1 hingga 3, lalu registrasi. Selanjutnya akan dibantu oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Pura. Selanjutnya, untuk proses bisnis manajemen patennya, seperti sudah yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, ada visi misi tujuan, organisasi, infrastrukturing, manajemen sumber daya, manajemen operasi, manajemen strategi, manajemen promosi, manajemen kepemilikan, dan ada manajemen lead bank, serta manajemen investasi. Selanjutnya ada manajemen kemitraan dan pengukuran kinerja. Bisa dilanjut, Mbak Sri. Untuk visi misi yang dikemukakan, untuk visinya ada menjadikan Algetika sebagai analgetik piretika pilihan utama masyarakat Indonesia yang inovatif, aman, dan efektif melalui sinergi strategis bersama PT Sastek Anugrah Health dan PT Kimia Farma. Untuk misi itu sendiri, yang pertama, memproduksi Algetika sebagai obat analgetik piretik yang lebih efektif dan aman sesuai dengan standar mutu. Yang kedua, ada mengintegrasikan riset dan teknologi terbaru untuk menciptakan formulasi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, ada memperluas distribusi produk ke pasar internasional dengan tetap mempertahankan keunggulan kompetitif. Dan yang keempat, adalah memastikan proses penemuan dan pengembangan obat dilakukan dengan pertimbangan dampak positif terhadap lingkungan dan industri farmasi. Baik, untuk selanjutnya ada organisasi dan infrastrukturing. Untuk yang pertama ada R&D atau Research and Development. Untuk R&D sendiri yaitu melakukan laboratorium riset dan uji klinis untuk mengembangkan dan menguji obat baru. Selanjutnya ada tim peneliti, yaitu ahli dalam bidang biologi, kimia, farmasi, dan bidang terkait yang berfokus pada penemuan obat. Dan selanjutnya ada teknologinya, yaitu mengembangkan sistem perangkat untuk menganalisis data, simulasi molekuler, dan manajemen data riset. Untuk sumber daya keuangannya, dan dialokasikan untuk uji klinis dan pengembangan obat baru. Untuk produksi sendiri, pabrik dan fasilitas untuk memproduksi obat setelah berhasil dikembangkan, dan selanjutnya ada pengawasan dari regulasi atau regulatory affairs itu untuk menggunakan sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Jalu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi. Nah, manajemen operasi ini dimulai dari tahap praproduksi, di mana sudah dilakukan uji efikasi dan keamanan analgetik, antipiretik, dan patotoksitas, juga sudah dilakukan uji farmakokinetik dan toksikologi, penetapan kadar dengan PLC dan penyusunan dokumen PAT. Selanjutnya menuju produksi skala pilot. Nah, untuk skala ini dimulai dengan produksi awal tablet, kemudian ada produksi batch kecil, mungkin di lab, dan adanya uji stabilitas dan validasi dari proses manual, serta adanya dokumentasi untuk mungkin akan skala yang lebih besar. Nah, selanjutnya untuk menuju ke skala yang lebih besar, diperlukan pemetaan calon mitra industri. Selanjutnya, dari pemetaan calon industri tersebut, kita bisa mentransfer hasil riset tersebut ke mitra yang nantinya akan bekerja sama, kemudian melakukan pengajuan proposal kerjasama, dan kemudian adanya penjadwalan produksi sesuai dengan permintaan. Selanjutnya untuk tahap selanjutnya ada distribusi dan pemantauan awal. Nah, untuk rencana distribusinya langsung bisa didistribusikan di rumah sakit, apotek, atau secara ordinary
edukasi dengan tenaga kesehatan, dan tentunya adanya sistem pelaporan samping pharmacovigilance. Selanjutnya, Mbak. Baik, untuk target dan output yang diharapkan, adanya uji preklinik dan farmakokinetik lengkap dan tervalidasi, kemudian tersedianya formulasi sediaan padat yang siap untuk uji yang lebih lanjut, kemudian adanya draft dokumen yang selanjutnya ke BPOM dan portofolio produk yang dapat dipresentasikan ke industri farmasi untuk kemudian dilakukan kolaborasi dan komersiliasi. Nah, untuk timeline-nya, mungkin yang pertama dia akan dilakukan uji lanjutan atau validasi data efikasi dan keamanan, kemudian dilakukan produksi untuk batch pilot internal, kemudian formulasi awal, dilakukan uji stabilitas, kemudian penyusunan dokumen registrasi, pencarian mitra industri dan penjajakan kerjasama, dan nantinya akan diperfasilitas dan produksi dengan skala penuh. Selanjutnya, Mbak. Baik, untuk sarana industri farmasi, kami sini memilih PT Piridam Pharma yang merupakan perusahaan farmasi nasional, multinasional berstandar CPOB dan GMP dengan pengalaman luas dalam produksi obat keras maupun OTC. Nah, perusahaan ini memiliki kapasitas produksi yang fleksibel, menerima mulai dari batch kecil hingga menengah dan hingga menurut kami sangat cocok untuk pengembangan produk baru. Nah, PT Piridam ini juga dikenal memiliki pendekatan kolaboratif, kemudian juga dikenal dengan biaya produktif yang kompetitif, dan nantinya akan menjadikan mitra ideal dalam pengembangan dan produksi obat sintetik berkualitas tinggi. Selanjutnya, Mbak. Baik, untuk PT Piridam sendiri menawarkan CDMO atau Contract Development and Manufacturing Organization pada Piridam. Jadi, Piridam ini tidak hanya produksi obat, tapi juga menyediakan layanan pengembangan produk atau development. Mungkin nantinya akan membantu riset dan pengembangan formula juga, kemudian membuat skala produksi pilot ataupun uji coba sebelum produksi massal, kemudian juga menangani proses produksi sesuai dengan spesifikasi klien dan menyediakan layanan mulai dari formulasi, uji stabilitas, hingga nantinya produksi besar. Nah, menurut kami Piridam ini adalah mitra lengkap untuk perusahaan atau institusi yang nantinya ingin mengembangkan produksi obat tanpa harus punya fasilitas sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sri. Baik, izin melanjutkan. Apakah suara saya bisa terdengar? Halo? Bisa, oke ya. Untuk manajemen investasi, alokasi dana awal untuk Algetika ini difokuskan untuk lead bank, produksi piloting, dan juga validasi pasar dengan perencanaan ROI bertahap seiring ekspansi produk. Jadi untuk perkiraan pengeluaran sendiri untuk uji-uji berdasarkan literatur, ini kami ambil angka-angka yang paling minim ya, karena ada beberapa yang memang belum dilakukan. Itu mencapai biaya untuk startup-nya 44 M ya, sampai segitu. Kemudian kita juga perlu mengakses juga untuk ketentuan terbaru di ebpom.pom.go.id, Peraturan Kepala BPOM nomor 24 tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat yang memang harus bergandeng dengan mitra yang harus didaftarkan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya untuk manajemen sumber daya, tim awal karena startup ya ibaratnya. Tim awal terdiri dari peneliti farmasi, teknisi produksi, dan tim administratif lain. Disiapkan skema perekrutan secara bertahap, jadi tidak langsung, walaupun nanti mungkin ada maklon tadi ya, skema maklon nanti dipertimbangkan juga. Untuk dari tim intinya Algetika sendiri, peneliti farmasi 2 orang. Di sini peran utamanya adalah untuk formulasi sediaan, dokumentasi mutu, dan registrasi. Kemudian teknisi produksi 2-3 orang menjalankan peralatan kontrol proses produksi, administrasi dan legal 1-2 orang mengelola dokumen BPOM dan pembukaan awal serta perizinan. Manajer proyek atau direktur teknis 1 orang, koordinasi antar fungsi. Nah, kemudian
strategi umum yang perlu dilakukan adalah Algetika mengadopsi pendekatan sumber daya yang fokus dan efisien dengan membentuk tim awal yang kecil namun fungsional, lalu berkembang sesuai tahapan produksi dan pasar. Kemudian skema perekrutan bertahap berdasarkan fase. Fase 1 yaitu mungkin bisa tadi ya produksi serbuk untuk bahan baku tabletnya, gitu. Fase 2 produksi tablet. Kemudian yang berikutnya produksi sirup. Kemudian selanjutnya skala penuh untuk distribusi nasional berdasarkan penambahan tim ya. 2-3 orang, 1 QA, 1 marketing, dan seterusnya. Kemudian prinsip pengelolaan multi sampai peran awal, beberapa peran digabungkan. Misalnya teknisi merangkap QC ringan, outsourcing parsial, beberapa musim saya akuntansi awal, desain disubkontrakkan, dan seterusnya ya. Agar pengeluaran terkait sumber daya terlalu tinggi, sumber daya manusia. Kemudian yang berikutnya untuk manajemen strategi, rencana pengembangan produk. Tahap pertama, produksi awal dan uji pasar Algetika dalam bentuk serbuk 10.000 saset. Mungkin kayak apa ya? Ini mungkin difokuskan untuk pemasaran lebih ke riset-riset dan juga mungkin yang mau coba-coba gitu dulu gitu ya. Tahap 2, bangunan produk bentuk tablet untuk meluas pasar dewasa. Tahap 3, formulasi bentuk sirup untuk segmen anak dan lansia. Strategi 3 tahap tersebut untuk diversifikasi bentuk sediaan dan penambahan pasar regional, pemetaan risiko dan mitigasinya. Strategi ekspansi pasar, distribusi melalui apotek dan klinik lokal, edukasi tenaga kesehatan mengenai keunggulan Algetika, kampanye digital dengan fokus pada keunggulan ilmiah dan keamanan, kolaborasi dengan influencer kesehatan dan komunitas parenting ya mungkin untuk yang anak-anak ya lebih ke untuk sediaan anak-anak. Kemudian proyeksi pertumbuhan dengan tren peningkatan kesadaran konsumen terhadap keamanan obat dan efek samping yang minimal, Algetika diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pasar sebesar 10-20% per tahun, terutama setelah peluncuran bentuk tablet dan sirup. Manajemen promosi, kampanye digital berbasis edukasi, kemitraan dengan komunitas kesehatan dan parenting, serta literasi produk melalui tenaga medis ya, menggalakkan kampanye digital Algetika, efektif redakan demam, minim efek samping, dengan tagline utama reda aman, pilih Algetika, efektif redakan nyeri dan demam, minim efek samping, aman untuk keluarga. Kemudian untuk kanal dan strategi konten digital tentu berbeda berdasarkan kanalnya, misalnya Instagram dan TikTok. Apa beda Algetika dan paracetamol, tips kesehatan dan review dokter, tujuannya untuk membangun kepercayaan dan awareness. Kemudian di YouTube Short, di Reels, testimoni pasien, video dokter menjelaskan. Kemudian tujuannya mendapat bukti sosial dan validasi ilmiah. Google Ads dan SEO blog, artikel nyeri tanpa efek samping, ini jawabannya 5 alasan pilih Algetika. Arahkan traffic ke landing page. Kemudian WhatsApp bisnis, edukasi berlangganan dan respon cepat, kemudian landing page website juga. Kemudian untuk kampanye kolaboratif dengan influencer kesehatan, edukasi penggunaan obat yang aman, kemudian untuk di acara parenting maupun komunitas ibu menyusui fokus ke keamanan anak. Di komunitas medis bisa membuat webinar kecil, brosur digital, dan mini training. Untuk konsep kampanye sendiri, temanya obat modern berbasis riset, aman untuk semua usia. Gaya komunikasi harus dibuat informatif, humanis, dan berbasis edukasi. Untuk pesona targetnya ibu muda, peduli anak dan keluarga, profesional usia produktif, lansia, dan caregiver, pemberi layanan kesehatan. Kemudian untuk program promosi pendukung, membuat giveaway Algetika dan ibu kesehatan, kupon diskon pembelian via e-commerce, referral kode dari influencer, dan seterusnya. Kemudian untuk manajemen kepemilikan, ini seperti kita sudah ketahui bersama bahwa Algetika memiliki sertifikat paten dengan pemegang patennya adalah Universitas Gadjah Mada. Kemudian tadi di kelompok kami menyarankan untuk kerjasama dengan Piridam, dan juga untuk pengembangan lebih lanjut kita bisa bersama yang kemarin saya sampaikan juga di kuliah ya di Nanotek Indonesia Global, sama-sama researcher background-nya. Kemudian untuk manajemen litbang, riset difokuskan pada optimasi, formulasi, dan stabilitas, serta pengembangan inovasi turunan Algetika untuk kebutuhan khusus. Kemarin ini yang disampaikan juga oleh Bapak Hari ya, di kuliah kemarin, bahwa ada beberapa hal yang sudah dilaksanakan dan beberapa hal yang perlu segera dikembangkan. Nah, misalnya ini dilakukan bertahap, sudah berjalan, bisa juga dengan paralel ya, ketika visi dari Algetika ini disampaikan ke beberapa saran relasi tadi yang mungkin
beberapa mitra litbang ini bisa lebih cepat untuk akselerasi perkembangan algetika gitu ya, untuk formulasi terutama ya, supaya segera bisa mengalihkan pasar dari paracetamol ke algetika. Kemudian untuk manajemen kemitraan, kerjasama dengan pabrik maklon, distributor nasional, dan lembaga pengujian independen. Tadi kalau disarankan tadi di presentasi Mbak Dita, kemitraan dengan PT Piridam Pharma yang berperan sebagai mitra strategis dalam hal apa? Yaitu penyediaan fasilitas produksi pilot scale dengan standar CPOP, kemudian pengujian mutu dan stabilitas sediaan awal, pendampingan dokumentasi teknis untuk proses registrasi BPOM, koordinasi pengujian farmakoteknis dalam tahap praproduksi. Kemitraan ini memungkinkan Algetika menjalankan produksi awal dengan efisien tanpa membangun pabrik dari nol, serta mempercepat waktu ke marketnya. Kemudian kemitraan R&D dengan PT Nanotech Indonesia Global Tbk. PT Nanotech Indonesia Global adalah perusahaan teknologi nasional dengan fokus pada jasa dan solusi berbasis riset, rekayasa material, dan nanoteknologi. Dalam kemitraan ini, Nano berperan sebagai penguat utama dalam rekayasa formulasi lanjutan menggunakan material berbasis nano untuk meningkatkan bioavailabilitas dan obat, analisis karakterisasi zat aktif untuk menjamin keseragaman dan efektivitas, kolaborasi pengembangan produk, diferensiasi, contoh sirup nano emulsi atau tablet lepas lambat. Kemudian akses ke lab riset dan jaringan akademik. Kemitraan ini menjadi landasan strategis untuk menciptakan keunggulan teknologi yang berkelanjutan dan membedakan algetika dari analgesik konvensional yang ini kita ketahui. Kemudian sinergi strategis melalui sinergi PT Piridam dan Nanotech, Algetika memperkuat ketahanan teknologi dalam negeri, kemudian efisiensi biaya pengembangan, kecepatan time to market, dan potensi ekspor berbasis teknologi tinggi. Untuk manajemen mutu sendiri dari Algetika, manajemen mutu itu merupakan fondasi utama dalam pengembangan dan produksi algetika untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan aman, efektif, konsisten, dan sesuai standar regulasi nasional maupun internasional. Yang pertama adalah sistem mutu berbasis CPOP, cara CPOP ya, kemudian algetika ini perlu menerapkan sistem mutu yang dirancang sesuai CPOP tadi, dan seluruh SOP ini tentunya terjadi ya, nanti bisa dibaca sendiri teman-teman, dari kerjasama tadi ya, kemitraan yang dibangun. Kemudian sistem mutu berbasis CPOP, uji stabilitas berkala, validasi proses, dan pelatihan berkelanjutan bagi operator produksi. Kemudian uji stabilitas berkala ini juga suatu SOP yang layak dijalankan ya, biasanya per 3 bulan atau 6 bulan, dan juga ada tahunan. Kemudian untuk manajemen mutu juga perlu melakukan validasi proses produksi, kemudian pelatihan berkelanjutan bagi para operator. Selanjutnya manajemen mutu ada beberapa langkah juga dari perencanaan, activity, kemudian pengecekan. Dari plannya menyusun pilot project obat sintetik algetika dengan kualitas tinggi, layak edar, dan dilindungi secara hukum melalui HAKI, penentuan timeline tahapan pengembangan riset awal, batch pilot, validasi mutu. Kemudian yang perlu dilakukan penyesuaian proses produksi dengan standar CPOB atau GMP, pengujian produk, produksi bersama PT Piridam, dan pengajuan patennya tadi dengan bermitra dengan PT Piridam ya. Kemudian maaf, bukan pengajuan paten ya, pengajuan produksi pertama izin edar. Penyempurnaan formula berdasarkan hasil batch pilot dan uji mutu. Kemudian ceknya adalah monitoring kesesuaian pelaksanaan produksi di Piridam terhadap standar CPOP, evaluasi kinerja kerjasama antar tim, audit HAKI-nya, kelengkapan dokumen dan status pengajuan patennya. Kemudian yang berikutnya, finalisasi dokumen paten, penguatan branding dan perlindungan merek dagang algetika, mulai uji stabilitas jangka panjang dan proses pendaftaran izin edar. Kesimpulannya, algetika menawarkan solusi analgesik modern yang efektif dan aman dengan potensi menjadi alternatif utama paracetamol di pasar lokal. Dukungan investasi dan pengembangan berkelanjutan akan membuka jalan bagi penetrasi pasar yang lebih luas dan keberhasilan jangka panjang. Yang berikutnya, dengan komitmen terhadap CPOP, validasi yang kuat, dan SDM yang terlatih, algetika dibangun sebagai produk standar tinggi dengan kepercayaan jangka panjang di pasar farmasi nasional dan global. Untuk daftar pustakanya seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin ini mengakhiri dari presentasi kelompok A.
Bila ada yang perlu didiskusikan atau mungkin tanggapan dan masukan dari teman-teman, disilakan. Terima kasih. Ya, silakan dilanjut dengan diskusi, moderator. Mungkin ada tanya jawab sekitar 10 menit ya, karena sampai 17.40. Silakan. Baik, terima kasih. Saya buka sesi pertanyaan. Silahkan bagi kelompok yang ingin bertanya, Izin dipersilakan. bertanya. Siap, silahkan. Ya, saya Puspita, perwakilan dari kelompok E, izin bertanya. Dalam konteks ketahanan farmasi nasional, pengembangan L3 ini kan sebagai turunan paracetamol kan sebenarnya berpotensi mengurangi ketergantungan obat impor, bahan baku obat. Namun tantangan biayanya masih besar banget nih. Contohnya tadi kelompok A kan sampai sekian miliar, sekian puluh miliar. Ya, mungkin ini yang jadi hambatan yang izin Bapak Hari juga PT SAS ini belum keluar-keluar dananya karena buat ngeluarin miliar-miliaran itu kan susah ya. Nah, itu termasuk tantangannya besar, hambatan utamanya sebenarnya ini kan biaya kalau kami lihat. Nah, menurut kelompok A, bagaimana pendekatan strategis ke pemerintah yang bisa dilakukan agar Algetika ini mendapatkan dukungan dalam kerangka kebijakan ketahanan farmasi nasional? Karena kita tahu bahwa Algetika ini merupakan tujuannya sebagai turunan paracetamol, menggantikan paracetamol dengan berbagai kelebihan, melebihi kelebihannya melebihi dari paracetamol untuk menutupi kekurangan paracetamol, sebenarnya bagus banget ya. Nah, sedangkan pemerintah malah mencanangkan paracetamol itu masuk dalam BBO lokal menggantikan impor. Nah, kenapa nggak Algetika ini? Bagaimana pendekatannya? Mungkin lewat jalur biasa nggak bisa, mungkin lewat jalur agak-agak politik atau gimana? Bisa ada masukan dari kelompok A. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Puspita. Mungkin ada lagi dari kelompok yang lain. Saya persilahkan. Izin Mbak Dita, dari saya Ren dari kelompok B ingin bertanya terkait tadi itu ada rencana ini ya, strategi promosinya ya. Jadi kan tadi ada pendekatan efektif redakan demam minim efek samping. Nah, kalau misalkan dalam kampanye digital Algetika ini ya, secara spesifik yang membedakan produk ini dari paracetamol generik di mata konsumen itu seperti apa? Kemudian yang berikutnya itu bagaimana mekanisme pilihan influencer kesehatan dan parenting yang digunakan ya agar tidak melanggar batasan etik promosi obat yang diatur POM. Setahu saya kan kalau untuk obat ini ada peraturan dari Badan POM ya untuk mempromosikannya seperti apa. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Reni. Apakah ada lagi dari kelompok selanjutnya? Izin Mbak Dita dari kelompok C. Ya, terima kasih paparannya untuk kelompok B. Kami dari kelompok C ingin bertanya, tadi disebutkan saat presentasi dari Mbak Sri ya, untuk di manajemen strategi di tahap awal itu kan produksi untuk 1.000 saset dalam bentuk serbuk ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau boleh tahu, itu target pasarnya seperti apa? Karena yang kita tahu selama ini kalau paracetamol kan bentuknya kan ya tablet, ya sirup, atau mungkin infus seperti itu ya. Itu mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua mengenai pemilihan Piridam sebagai produsen. Jadi kok yang kita baca itu Piridam itu akhir-akhir ini kan justru perusahaan yang semakin ke sini itu mengalami kerugian seperti itu ya. Jadi dari tahun ke tahun, dari apa namanya, neracanya itu semakin tinggi ruginya karena kan beban utang yang semakin tinggi. Kemudian juga Piridam ini kan secara distributor dia belum mempunyai holding sendiri seperti itu. Nah, mohon dijelaskan pertimbangan lain selain tadi yang sudah disebutkan di saat presentasi, kenapa dari kelompok B ini memilih Piridam sebagai produsen seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Apakah ada lagi yang bertanya? Karena waktunya mepet, dijawab Baik, dulu jika aja ya. tidak ada, Jawab dulu aja. baik, baik Bapak. Monggo silahkan dari kelompok A.
izin menanggapi ya untuk pertanyaan Mbak Puspita. Tadi kita sama-sama melihat ya dari literatur juga itu baru perkiraan kami dan itu adalah biaya minimal dari literatur dan membutuhkan memang cukup besar. Nah, bagaimana upaya pendekatan strategis pemerintah? Kalau menurut kami ya, kami pribadi ya, itu yang pertama dari researchernya itu harus bersatu dulu. Researchernya kan sepertinya belum satu frame, artinya gaung dari UGM belum disambut gaung-gaung dari yang lain. Maka strateginya adalah perlu penguatan researcher tadi dari sekarang kita juga ada BRIN dan kebetulan Nanotek itu orang BRIN gitu. Jadi ya, kalau misalnya kita kolaborasi dari awal mengajak BRIN, mengajak akademisi, kemudian apa namanya info tentang ini aja nuwun sewu ya. Misalnya kita kan saya pribadi ya baru tahu ya sekarang gitu ketika saya kuliah MMF. Nah, seandainya ini lebih gencar lagi untuk forum-forum ilmiahnya ya, kalau tidak salah dulu di Kemenristek itu ada program difusi dan percepatan IPTEK. Nah, ketika ini dimasukkan dalam salah satu program BRIN, mendekati orang BRIN, kemudian disupport program oleh BRIN, kemudian tadi ya difasilitasi untuk difusi penemuan apa namanya obat baru ini, yaitu mungkin dari sisi institusi risetnya itu sudah kuat dulu. Nah, ketika institusi riset itu satu frame ya, kemudian kita bisa bareng-bareng untuk mempengaruhi yang lain gitu, mempengaruhi yang lain. Nah, ini sekaligus kami menjawab untuk pertanyaan Mbak Yanti, kenapa 1000 saset bentuk serbuk dulu gitu? Karena biar orang tahu ini loh Algetika gitu, inilah Algetika. Ini kalau mau beli, mau dicoba, mau dilihat dulu. Nah, kita sambil sambil kita tadi ya apa namanya menularkan knowledge kita sama apa pola berpikir ataupun keilmuan algetika ini ke seluruh tadi bisa sambil ini dibuat untuk bahan apa ya bahan awal gitu ya mungkin lebih mereka mau meneliti dulu mereka mau melihat detailnya dulu kestabilan dan sebagainya mungkin mau uji-uji kecil dulu di lab-lab apa namanya akademi apa ya institusi pendidikan lah yang kecil-kecil gitu ya mungkin bisa lebih mudahnya itu saset kan lebih murni tidak ada campuran yang lain formula-formulanya juga tidak perlu terlalu rumit gitu tinggal packaging dan kestabilan selama penyimpanan nah mungkin itu yang tujuan kami kenapa pertama dibuat saset dulu gitu kemudian berikutnya ya, sambil itu berjalan sambil juga hal-hal lain dijalankan gitu ya. Untuk kemudian untuk pemerintah bagaimana? Nah, tentunya kita harus pendekatan banget ke BPOM juga gitu. Ini kita punya potensial seperti ini, kita udah gandeng beberapa stakeholder tadi dari instansi BRIN kemudian akademis researcher tadi semua harus bareng gitu. Karena kalau satu toh gini gitu nanti pelan tim apa ya wah besar itu nggak akan jadi gitu. Tapi ketika kecil-kecil itu mungkin nanti bisa juga ketika bekerja sama dengan perusahaan tertentu yang dia misalnya di apa ya prospek ini sudah terframe di beberapa apa ya tadi ya semua orang ya dari akademisi dari medis dan sebagainya sudah mengetahui tentang ini. Nah, kemudian ditawarkan untuk open saham gitu ya Mbak Reni ini ahlinya juga nah itu bisa kalau yang besar itu kayaknya nanti jadi kecil kok kalau ditanggung oleh seluruh orang gitu nanti semua masyarakat misalnya kita kerjasama dengan perusahaan yang TBK tentu bisa ikut andil di situ gitu ya menjual ikut di situ untuk pengembangan ini kemudian izin satu lagi menjawab untuk Mbak Reni strategi promosi pendekatan ini tadi kebetulan juga pas di slide kami untuk promosi pendekatan redakan demam paracetamol generik seperti apa bedanya? Nah ini tentu nanti silahkan dikoreksi ya Pak. Untuk ini mungkin dijelaskan oleh teman-teman yang terkait kelebihan analgetik dan maaf algetika dan paracetamol ya. Mungkin Mbak Kura nanti yang menambahkan untuk pemilihan influencer seperti apa dan supaya tidak bertentangan dengan BPOM. Kalau sepengetahuan kami untuk peraturan BPOM terkait obat sendiri bolehnya adalah edukasi. Jadi edukasi kesehatan kayak kita melihat Panadol itu ya, Panadol itu edukasinya kan tentang bagaimana mengenali gejala DBD, kemudian fase pelana kuda dan seterusnya. Nanti terus anak seperti ini dipantau. Mungkin kalau sekarang perlu dipantau lagi urinnya gitu ya, karena itu riskan untuk kejadian akut kidney injury pada anak-anak gitu. Mungkin nanti sifatnya lebih ke apa ya, edukasi gitu, bukan iklan. Kayak layanan iklan layanan masyarakat ini diselenggarakan oleh nah baru Algetika muncul gitu jadi nggak secara langsung terang-terangan di situ
Mungkin itu tanggapan dari saya. Silakan teman-teman yang lain menambahkan. Ingin menanggapi dari pertanyaan Bu Mbak Iin tadi kan gimana sih kira-kira gitu eh, eh, banyaknya analisa ini itu eh, yang pertama pasti dari pengeluaran pajak sendiri gitu. Nah ini mungkin harus disuarakan lah gitu ya kepada pemerintah gitu untuk pembuatan dari BPO sendiri. Apalagi ini kan produk dari dalam negeri sehingga memang pengeluaran pajak ini menjadi penting gitu. Sehingga bisa mengurangi dari biaya yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut untuk memproduksi dari Alketika sendiri. Yang kedua pasti regulasi adanya kebijakan pendukung. Memang ini sedikit politis ya. Karena memang yang pertama dari percepatan perizinannya sendiri itu kan memang harus dikondisikan, terus memang sinergi dari programnya sendiri. Kita tahu dari tadi kalau dari Mbak In sampaikan tadi ternyata pemerintah itu malah sekarang gimana caranya tuh penggunaan paracetamol dari bahan baku dalam negeri gitu, sedangkan kita maunya kan ada yang Algetika yang ternyata lebih bagus, lebih poten. Ini kan jadi satu yang sebenarnya cukup menyedihkan ya gitu. Orang-orang tuh kayak nggak percaya gitu. Sehingga memang perlu adanya regulasi dan kebijakan pendukung. Salah satunya di percepatan perizinan serta sinergisme programnya gitu. Terus adanya rencana aksi pengembangan industri farmasi gitu. Terus menjawab dari pertanyaan dari Mbak Reni, gimana sih caranya gitu untuk mekanisme pemilihan influencer gitu sama kesehatan dan parenting yang bisa digunakan gitu. Salah satunya mungkin sama yang menambahkan dari Mbak Sri sendiri itu kan kalau dokter lain-lain itu kan nggak boleh ini ya promosi seingat aku. Jadi memang salah satu caranya yaitu dengan mungkin kayak mengundang gitu untuk ngasih tahu gitu pemaparan sekarang medianya online gitu mulai dari kayak IG Live atau apa untuk edukasi gitu. Dari secara kantong ramah, terus dari potensinya cukup memungkinkan gitu dan nggak ada efek atau toksis gitu sehingga mungkin bisa menjadi pilihan gitu. Demikian mungkin ada tambahan dari itu. Ya, karena Baik. karena waktunya ya, jadi mohon maaf ya. Sebenarnya diskusinya menarik sekali ya, dan sebenarnya banyak yang ingin saya diskusikan ya. Sedikit aja, misalnya kayak tadi kan. Jadi sebenarnya ini kan apa mau pakai metode silent sebenarnya ya. Jadi tadi sebenarnya sudah pernah diusulkan bahkan sudah ada yang mau mendekatkan ke kementerian, tetapi tidak gitu ya. Jadi memang banyak yang harus didiskusikan ya. Nah, tapi karena waktunya sangat apa eh, pendek ya, jadi mohon maaf kalau yang lain tidak bisa presentasi. Tapi insya Allah kalau dari saya biasanya nilainya bagus-bagus karena sudah melaksanakan tugas dengan baik ya. Jadi untuk itu karena waktunya sudah habis, ini pertemuan yang terakhir ya. Jadi kalau ada salah kata mohon maaf. Untuk yang belum presentasi, kalau ingin presentasi bisa juga direkam terus dikirim ke saya. Tapi tidak presentasi pun insya Allah nilainya sudah maksimal gitu ya. Jadi oleh karena itu kita akhiri. Terima kasih atas presentasinya, atas tugas-tugas, atas kesediaannya di kuliah ini. Saya akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Jadi ingin bertanya, Pak, untuk UASnya nanti isi-isinya bagaimana sih, Pak? Apakah dari materi yang sudah ada atau juga dari presentasi atau bagaimana? Ya, jadi untuk dari saya itu saya sudah lapor ke koordinator Prof. Ahmad Karis Nugroho. Dari saya tidak ada UAS, nilainya dari PowerPoint yang kalian kirim. Ya, makanya saya minta PowerPoint-nya karena supaya nilainya maksimal. Ya. Jadi insya Allah kalian dari saya nilainya bagus semua. Dapat A semua ya. Tergantung dosen lainnya nanti. Nah gitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Terima Bapak. kasih
kasih Pak Terima Ari. kasih Pak.